Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Sidang dalam perkara nomor 311 garis miring PHPU Bupati 23 Romawi tahun 2025 dan 314 PHPU Bupati 2023 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, memperkenalkan diri dulu. Pemohon dari perkara 311, siapa yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Majelis Ketua Panel, Hakim Konstitusi dan anggota panel. Perkenalkan kami dari pemohon perkara 311 tahun 2025. Hadir kuasa hukum yang pertama adalah M. Syahwan Ari, SHMH, dan saya sendiri Muhammad Imam Nasif, SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik. Pemohon 314. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perkara nomor 314 PHPU BUP 2023-2025 atas nama pemohon Amus Besan dan Hamzah Buton. Hadir pada kali ini kami sendiri sebagai kuasa hukum Desmi Hardi yang mulia, dan di samping kami Alek Chandra. Terima kasih yang mulia. Baik. Pihak termohon KPU Kabupaten Puncak Jaya, siapa yang hadir? Silakan. Silakan memperkenalkan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia para pemohon, kuasa hukum, dan teman-teman Bawaslu. Perkenalkan, saya mewakili Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi KPU Pusat hadir? Hadir. Terus, dan teman-teman KPU Kabupaten. KPU Kabupaten hadir? Betul, hadir. Oke. Pak. Kuasanya? Kuasa hukum silakan. Terima kasih yang mulia, kami kuasa hukum dari perkara 311 KPU Kabupaten Puncak Jaya, saya dari Alinuddin and Partner Law Firm. Saya Samsudin Selate Silete, hadir juga komisioner dari Divisi Hukum Puncak Jaya, Bapak Yemias Wonda di belakang ini. Baik. KPU termohon KPU Kabupaten Buru, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Kami perkara 314 Kabupaten Buru hadir dalam kesempatan ini kuasa hukum dari Kantor Hukum Alinuddin and Partner. Saya sendiri Febi Hari Oktavianto beserta rekan kita Putra Fauji Sarjana Hukum. Terima kasih. Terima kasih. Pihak terkait perkara 311. Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak terkait perkara 311 hadir hari ini. Saya Tanda Perdamaian Nasution dan rekan saya Aceh Kurnia. Terima kasih yang mulia. Baik. Pihak terkait 314. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya mewakili tim kuasa hukum dari pasangan 02 sebagai pihak terkait perkara 314. Di belakang saya ada Irfan Fahmi SHI SHMH dan saya Dr. Windiantina SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Terima kasih yang mulia. Kami Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Saya sendiri Ketua Bawaslu Marinus Wonda atas nama Marinus Wonda. Kemudian di belakang saya Telekius Telenggen hadir. Baik. Bawaslu Kabupaten Buru. Baik, makasih yang mulia. Saya sendiri Epsus Klianto Misa, anggota Bawaslu Kabupaten Buru. Makasih yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda kita pagi hari ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan dari pemohon, ya. Kita mulai dari nomornya yang lebih muda, yang
perkaranya masuk terlebih dahulu 311, kemudian nanti kita lanjutkan dengan 314. Silakan. Perkara 311, sampaikan pokok-pokoknya saja. Baik Yang Mulia. Kira-kira waktu kurang lebih berapa menit? Ya, sesingkat-singkatnya, tapi baik. Jelas, terang. Terima kasih. Mohon izin, kami sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint Yang Mulia. Ya, kita juga sudah mempelajari, sudah membuat telaah komplit. Mungkin bisa ya, jadi, diminta tolong ditampilkan. Ada PowerPoint-nya? Betul Yang Mulia. Ini biayanya lebih mahal ini. Pakai PowerPoint soalnya. Silakan. Terima kasih. Pertama kami izin menyampaikan identitas pemohon terlebih dahulu. Ini PowerPoint-nya ya, karena menyambut Lebaran masih bagus ini. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kami warna-warna. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami pemohon di sini adalah Miren Kogoya dan Mendi Woneringga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Koalisi Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PBB, PKN, dan Gelora. Izin menyampaikan juga identitas termohon karena ini agak beda Yang Mulia. Ya. Termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305/PHPU Romawi 23 2025 bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan rekapitulasi ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024. Objek permohonannya adalah SK KPU 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Maret 2025. Kewenangan MK Yang Mulia karena objeknya tadi sebagaimana kami sebutkan sehingga kami menyimpulkan bahwa Mahkamah berwenang mengadili dan memeriksa permohonan aku. Tenggang waktu, keputusan termohon nomor 261/2025 itu diterbitkan tanggal 12 Maret 2025. Kemudian permohonan ini kami ajukan pada tanggal 14 Maret. Mohon maaf Yang Mulia, ada typo sedikit sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah soal legal standing, kedudukan hukum. Kami menyadari bahwa kami tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, tetapi kami mohon agar keberlakuan dari ketentuan pasal ini bisa dikesampingkan atau minimal ditangguhkan keberlakuannya Yang Mulia. Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendasar dan fundamental dan juga ada beberapa kejadian khusus. Bagian ini Yang Mulia kami uraikan sekaligus kami menyampaikan posita permohonan Yang Mulia. Ya, silakan. Ada 3 hal pelanggaran yang bersifat mendasar dan fundamental dan juga kejadian khusus yang kami maksud. Yang pertama Yang Mulia, bahwa calon wakil bupati atas nama Muskogoya Sarjana Ekonomi, yaitu calon wakil bupati paslon 01 pihak terkait, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati karena masih berstatus sebagai aparatur sipil negara. Kami uraikan dalam perbaikan permohonan halaman 12 sampai dengan 19. Bahwa bukti Muskogoya masih berstatus ASN aktif yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN sampai dengan Januari 2025. Bahkan pada saat pemilihan 27 November 2024 itu ternyata masih berstatus sebagai ASN aktif. Ada beberapa bukti yang kami sampaikan Yang Mulia. Pertama adalah bahwa Saudara Muskogoya berdasarkan daftar setoran operasional, insentif dan uang lauk pauk triwulan keempat. Triwulan keempat tahun 2024 artinya itu adalah di bulan Oktober, November dan Desember. Ini berdasarkan dari surat yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD Kabupaten Puncak Jaya tanggal 14 November 2024 itu terbukti bahwa calon wakil paslon 01 Muskogoya masih menerima sebesar Rp9.180.000. Dan ini kami juga punya bukti bahwa dana tersebut telah ditransfer ke rekening atas nama
Muskogoya melalui rekening Bank Papua, nomornya mohon dianggap dibacakan. Itu bukti P7 itu ya. P7 mohon mungkin bisa ditampilkan Yang Mulia, karena di sini kami menyampaikan bukti-bukti terkait itu, terkait dengan setoran OP, insentif dan uang lauk pauk beserta juga gaji. Di slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini yang untuk setoran OP, uang lauk pauk dan insentif, dan di slide berikutnya itu adalah gaji. Itu sudah kami tandai warna hijau untuk menunjukkan bahwa saudara Muskogoya masih menerima baik gaji maupun insentif-insentif yang ditentukan. Kemudian untuk gaji Yang Mulia, ini kami masih menemukan bukti bahwa Muskogoya masih menerima gaji dan tunjangan pada bulan Januari 2025. Itu bukti P8 itu tadi. P6 Yang Mulia, P6, yaitu ya, sebesar Rp7.169.171 Yang Mulia. Ya. Buktinya ada di bukti P6. Ini kami juga sudah tandai agar lebih jelas Yang Mulia. Kemudian fakta yang juga mengejutkan adalah bahwa kami menemukan ada dokumentasi dari BKN Yang Mulia. Kami menemukan bahwa di dalam salah satu website, screenshot website dari BKN, kami menemukan bahwa yang bersangkutan baru mengusulkan pemberhentian tanpa hak pensiun itu tanggal 25 Januari 2025. Ini kami sudah konfirmasi ke BKN dan mohon kiranya tadi kami menyampaikan agar ditangguhkan terlebih dahulu ketentuan pasal 58. Mudah-mudahan nanti Yang Mulia juga bisa memanggil dari BKN sehingga terkonfirmasi bukti-bukti ini Yang Mulia. Itu kami buktikan juga ada surat pernyataan atas nama Yanis Murib, yaitu Bendahara Pengeluaran BPPRD Kabupaten Puncak Jaya, yang menyatakan bahwa saudara Muskogoya adalah PNS aktif di Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan Januari 2025. Bahkan mungkin pada saat persidangan sebelumnya di perkara 305 statusnya masih sebagai ASN aktif Yang Mulia. Atas dasar itu, karena ini merupakan satu pelanggaran yang mendasar terkait dengan syarat calon, yang kami meyakini di beberapa landmark putusan MK beberapa waktu yang lalu, MK sangat-sangat tidak mentolerir hal ini. Yang Mulia Prof. Eni juga beberapa kali menyampaikan bahwa terkait dengan syarat calon ini adalah satu hal yang sangat fundamental, sehingga mohon kiranya sangat dipertimbangkan hal ini. Dan beberapa landmark decision yang salah satunya adalah putusan 75/2025 itu juga mengenai syarat calon, dan hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi calon yang memang tidak memenuhi syarat Yang Mulia. Itu yang pertama Yang Mulia. Kemudian yang kedua adalah termohon dalam hal ini KPU RI yang bertindak selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya, menurut kami telah keliru menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025. Kami perlu merefer beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 305, karena ini yang menjadi dasar terlaksananya rekapitulasi ulang itu Yang Mulia. Pertama adalah pertimbangan hukum Mahkamah angka 3.11.2 dalam putusan 305/2025 yang menyatakan bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, Distrik Gurage, telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Yang ingin kami highlight di sini adalah bahwa Mahkamah ketika memutus perkara tersebut, salah satu rasio desidendinya adalah karena ada keraguan terhadap hasil rekap di 26 distrik tersebut Yang Mulia, sehingga atas dasar kondisi atau kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara khususnya di 22 distrik yang akhirnya diperintahkan untuk kemudian direkapitulasi ulang. Kemudian konsistensi MK juga terlihat pada pertimbangan 3.14 dan 16, lagi-lagi diulangi lagi kemudian Yang Mulia, bahwa rekapitulasi ulang itu harus dilakukan di tingkat distrik karena seluruh hasil tingkat distrik itu adalah dilakukan. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh KPU RI yang bertindak selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya, pada faktanya tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik,
Karena yang dilakukan sebenarnya adalah rekapitulasi tingkat kabupaten. Karena pada saat itu KPU RI hanya merefer kepada hasil di hasil tingkat kecamatan dan distrik, itu kemudian diakumulasi sehingga menjadi SK yang menjadi objek sengketa sekarang yang mulia. Sehingga sebenarnya kalau kita kaji begitu, dengan tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat distrik, ini sebenarnya hanya mengganti baju saja yang mulia dari objek yang sebelumnya. Padahal mahkamah tadi sudah menyatakan bahwa diragukan hasil rekapitulasi di 22 distrik. Kalau kita merujuk ke PKPU 18 2024, mekanisme rekapitulasi tingkat distrik itu jelas bahwa yang menjadi basis rekapitulasi itu adalah hasil perolehan suara tingkat kampung dan tingkat TPS. Artinya ketika akan dilakukan rekapitulasi tingkat distrik, harusnya yang di cross check, dilihat dan dihitung kembali adalah hasil di TPS. Bisa jadi misalnya C plano atau bahkan C hasilnya yang mulia. Tetapi faktanya yang dilakukan adalah tidak membuka kotak untuk di tingkat TPS maupun tingkat kampung yang mulia. Sehingga hasil ini sebenarnya kalau kita simpulkan sebenarnya yang mulia adalah tidak ada sama sekali rekapitulasi tingkat distrik, khususnya di 22 distrik itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kami juga menyimpulkan bahwa sebenarnya yang dilakukan termohon ini adalah telah jauh menyimpang dari apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa pelanggaran termohon pada rekapitulasi ulang tanggal 12 Maret, yaitu termohon pertama, tidak melakukan rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan atau distrik. Yang kedua adalah tidak membacakan kembali C hasil KWK Bupati dari tiap TPS. Alasannya adalah karena termohon tidak memiliki C hasil dari setiap TPS. Nah, ini kami juga membingungkan yang mulia, karena sebagai penyelenggara kenapa kemudian tidak memiliki dokumen-dokumen ini. Kemudian yang ketiga adalah termohon hanya membacakan D hasil kecamatan KWK Bupati lalu langsung dituangkan ke dalam D hasil kabupaten kota. Pada D hasil kecamatan KWK Bupati di 22 distrik tersebut diragukan kebenarannya. Padahal, mohon maaf ya, padahal di hasil kecamatan tadi yang di 22 distrik itu diragukan kebenarannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305/2025. Pemohon pada saat rekapitulasi ulang juga sudah menawarkan kepada termohon dan menyampaikan juga keberatan untuk membuka C hasil dari setiap-tiap TPS pada 22 distrik tersebut untuk menjadi dasar rekapitulasi ulang. Namun kemudian keberatan itu tidak direspon yang mulia, cuman kami juga menyampaikan secara tertulis akhirnya keberatan-keberatan tersebut. Proses yang tidak benar tersebut pada angka 1 dan 2 di atas menjadi dasar penetapan hasil dalam keputusan termohon nomor 261/2025 yang merupakan objek permohonan pemohon. Kemudian fakta berikutnya yang mulia, sebenarnya ketika kami menerima undangan untuk rekapitulasi ulang ini yang mulia, di dalam undangan itu tertulis bahwa rekapitulasi itu rencananya dilaksanakan 3 hari, yaitu tanggal 12, 13, dan 14 Maret. Akan tetapi termohon sepertinya terburu-buru ingin menyelesaikan rekapitulasi ulang sehingga termohon menjadi tidak cermat dalam kemudian melaksanakan perintah mahkamah dalam putusan nomor 305 tersebut, dan rekapitulasi ulang hanya berlangsung sekitar 4 jam 30 menit saja, mulai dari pukul 11 sweep sampai dengan 15.30 sesuai dengan jam penetapan pada objek permohonan. Nah, ini kami juga mempertanyakan yang mulia, kenapa kemudian waktunya cukup cepat sehingga kemudian tidak bisa membuka hasil-hasil yang ada di C hasil yang mulia. Oleh karena itu pemohon menyimpulkan bahwa termohon telah keliru dalam menindaklanjuti putusan MK, karena putusan MK jelas perintahnya adalah rekapitulasi tingkat distrik atau kecamatan di 22 distrik sebagaimana termuat dalam permohonan kami yang mulia. Dan yang ketiga yang mulia, bahwa hasil rekapitulasi ulang termohon mengandung kesalahan perhitungan. Nah, ini memang kesalahan ini memang kalau merujuk ke hasil yang lama karena dia tidak dibuka lagi. Sementara kalau misalnya kita mau membuka hasil-hasil di TPS itu sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin bisa merubah perolehan itu. Termasuk misalnya temuan kami di 3 distrik yang mulia, yaitu di distrik Ilu, distrik Irimuli, dan distrik Molanikime. Jadi berdasarkan C hasil yang kami peroleh itu ada pengurangan suara pemohon. Sebagaimana kami tampilkan di dalam tabel, misalnya di distrik Ilu, bukti P8 sampai 26,
perolehan suara pemohon menurut termohon itu adalah 1349, padahal berdasarkan C hasil yang kami miliki seharusnya suara pemohon itu adalah 5064, sehingga ada pengurangan 3715 suara. Kemudian untuk yang kedua di distrik Ilimuli, bukti P27 sampai P34, menurut termohon itu suara kami 0 di situ yang mulia. Padahal faktanya berdasarkan C hasil yang kami miliki seharusnya pemohon itu memperoleh 2564 suara, sehingga ada pengurangan sebesar 2564 suara. Dan yang ketiga adalah di distrik Molani Kime, termohon juga menyatakan 0 suara kami di situ, padahal faktanya pemohon berdasarkan C hasil yang kami miliki itu memperoleh suara 931, sehingga ada pengurangan 931 suara. Total yang mulia dari 3 distrik ini pemohon dirugikan karena kehilangan suara sebanyak 7.210 suara yang mulia, yang dikurangi oleh termohon karena tadi tidak mau membuka C hasil di tiap-tiap distrik itu yang mulia. Oleh karena itu perolehan suara yang benar menurut pemohon khususnya di 3 distrik ini adalah: pertama di distrik Ilu paslon 01 pihak terkait itu adalah 8.411 suara, sementara pemohon seharusnya adalah 5.064 suara. Di distrik Irimuli paslon 01 5.329 suara, pemohon 2.564 suara seharusnya. Kemudian di distrik Molani Kime paslon 01 pihak terkait itu memperoleh 3.200, kemudian seharusnya pemohon di situ adalah memperoleh 931 suara, sehingga perolehan secara total suara akhir menurut pemohon pada 22 distrik itu adalah paslon 01 memperoleh 70.086 suara, kemudian pemohon itu memperoleh 72.997 suara, sehingga harusnya yang ditetapkan sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak itu adalah pemohon. Kemudian sebelum petitum yang mulia, sebenarnya kami juga menyukuri ketika terjadi pergantian posisi ini, yang dulu kami sebagai pihak terkait sekarang jadi pemohon, sehingga kami sebenarnya sekarang bisa mengungkapkan fakta-fakta pelanggaran yang sebelumnya juga sebenarnya pada pilkada yang lalu sudah terjadi, termasuk hasil-hasil khususnya di seluruh distrik, terutama di 22 distrik yang diperintahkan MK itu juga kami meragukan sebenarnya kebenaran dan keabsahannya. Oleh karena itu mohon kiranya ini menjadi pertimbangan penting bagi mahkamah untuk bisa menangguhkan keberlakuan pasal 158 yang mulia. Dan terakhir untuk petitum akan dibacakan oleh rekan kami yang mulia. Silakan. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan diskualifikasi Mus Kogoya, sarjana ekonomi, sebagai calon wakil bupati nomor urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024. 3. Membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya nomor 375 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya sepanjang menyangkut Mus Kogoya, sarjana ekonomi, sebagai calon wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. 4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya nomor 380 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang menyangkut Mus Kogoya SE sebagai calon wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. 5. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Maret 2025. 6. Memerintahkan termohon KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pungutan suara ulang pada 26 distrik di Kabupaten Puncak Jaya
yaitu distrik dianggap dibacakan yang mulia. Tampat mengikut sertakan Mus Kugoya SE sebagai calon wakil bupati tahun 2024 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa melibatkan KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Maret 2025. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang di tingkat distrik untuk 22 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamunere, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai, Distrik Kiage secara berjenjang yang dimulai dengan melakukan rekapitulasi di tingkat distrik dengan mengacu kepada hasil perolehan suara dalam C hasil KWK Bupati pada setiap TPS yang ada di 22 distrik tersebut di atas. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Maret 2025 sepanjang perolehan suara di Distrik Ilu, Distrik Irimuli, dan Distrik Molanikime. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar di Distrik Ilu, Distrik Irimuli, dan Distrik Molanikime adalah sebagai berikut. Distrik Ilu, pasangan nomor urut 1, 8.411 suara, pemohon 5.064 suara. Distrik Irimuli, pasangan nomor urut 1, 5.329 suara, pemohon 2.564 suara. Distrik Molanikime, pasangan nomor urut 1, 3.200 suara, pemohon 931 suara. 4. Menetapkan perolehan suara akhir yang benar menurut pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 pada 22 distrik se-Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan yang mulia. Ya, silakan. Ya, perolehan akhir pasangan calon urut 1 70.086 suara, pemohon 72.997 suara, sehingga total perolehan suara 143.083 suara. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Prof, ini ada yang mau diperdalam? Silakan. Nanti Prof Anwar juga. Silakan. Baik, sedikit saja ini kepada saudara kuasa pemohon. Ini kan sebenarnya ada dua hal yang saudara persoalkan ya. Yang pertama adalah syarat wakil bupati tersebut, dan kedua adalah persoalan berkaitan dengan rekapitulasi ulang yang diperintahkan oleh mahkamah itu. Dua hal itu. Kalau soal syarat yang saudara persoalkan itu, kok bisa baru muncul persoalannya sekarang itu? Sebenarnya pada saat-saat yang kemarin itu, apakah memang sudah saudara sampaikan persoalan itu? Itu satu yang nanti perlu saudara
dalam lagi ya nanti ya. Kemudian ini bukti-bukti yang berkaitan dengan hal ini apakah memang baru saudara peroleh sekarang atau memang dari awal saudara sembunyikan begitu atau bagaimana itu ceritanya ya? Ini perlu nanti dijelaskan. Dan saya mohon juga kepada KPU ya untuk bisa nanti memberikan respon yang lengkap berkenaan dengan persoalan persyaratan ini, termasuk juga mekanismenya bagaimana dilakukan proses rekapitulasi ulang tersebut sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah untuk 22 distrik ya. Begitu juga hasil pengawasan dari Bawaslu-nya nanti untuk memberikan respon yang lengkap terhadap 22 distrik tersebut, rekapitulasi yang dilakukan di KPU RI. Saya kira itu hal-hal yang nanti perlu ditambahkan dan disiapkan oleh pihak-pihak yang akan diberi kesempatan berikutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, cukup ya. Sekarang dari saya untuk KPU, pada waktu rekapitulasi ulang Bawaslu Provinsi hadir. Seingat saya yang hadir Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu nanti Kabupaten. untuk sidang berikutnya kita minta tidak hanya Bawaslu Puncak Jaya, tapi Bawaslu Pusat juga hadir ya. Hadir. Itu nanti, itu tolong ya, nanti lapor ke Bawaslu Pusat, pada sidang berikutnya nanti juga diminta hadir. Ya, itu pertama. Jadi itu semua penting untuk kita mendengarkan dari semua pihak. Kemudian yang berikutnya, nanti pihak terkait merespon betul ya apa yang persoalkan oleh pihak pemohon. Jadi itu kan ada dua, KPU meloloskan pasangan calon pihak terkait. Kenapa kok meloloskan? Apa betul itu datanya bagaimana? Itu dari KPU. Tapi juga nanti pihak terkait juga harus merespon benar nggak itu? Ya. Baik Yang Mulia, nanti ketika memberikan keterangan akan kita sampaikan. Ya, nanti di ya. Jadi supaya kita mendengar semua dari semua pihak. Ya ini yang jadi begitu, kalau waktu pihak pemohon sekarang ini waktu menang, ya sudah nggak usah dipersoalkan daripada nanti malah berubah gitu kan. Tapi sekarang begitu dihitung ulang kalah, itu baru dipersoalkan. Nah, ini kelihatannya ya ada model-model yang perlu kita cermati bersama, tapi fakta empiriknya bagaimana harus terungkap dalam persidangan ya. Oleh karena itu semua pihak harus menyampaikan semuanya berdasarkan fakta yang ada dengan buktinya ya. Termasuk Bawaslu memberikan keterangan kenapa waktu itu diloloskan menjadi pasangan calon. Ya karena sekarang baru dipersoalkan oleh pihak pemohon bahwa sebetulnya tidak memenuhi syarat. Tapi apa betul tidak memenuhi syarat? Itu yang nanti. Ya. Ya. Jadi itu untuk pemohon, kuasa hukumnya belum menyantumkan KTA-nya untuk Anita, Saiful, dan Fahri. Nanti KTA-nya harus dilengkapi ya. Baik Yang Mulia. Diserahkan di kepanitraan. Kemudian saudara sementara mengajukan bukti P1 sampai dengan P73. Betul. Baik, disahkan ya. Kemudian sidang berikutnya kapan? Untuk KPU dan pihak terkait, kalau melakukan insage boleh nanti mengirim surat langsung dalam waktu 1-2 hari ini, bisa insage untuk melihat bukti-bukti dari pemohon ya. Begitu juga Bawaslu kalau melihat juga boleh insage ya. Karena penting untuk melihat bukti-bukti ini.
Terus nanti untuk sidang berikutnya akan saya umumkan setelah kita mendengarkan buruh, nanti waktunya kita sampaikan. Jadi waktunya nanti bersamaan juga untuk mendengarkan keterangan KPU, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait dan keterangan dari Bawaslu. Nanti saya umumkan. Sekarang untuk penyampaian permohonan secara lisan dari pihak perkara 311 sudah selesai. Izin Yang Mulia sedikit merespon saja tadi yang ditanyakan. Ya, apa? Jadi kami baru mendapatkan bukti-bukti terkait syarat itu memang pada saat proses pembuktian sidang sebelumnya. Ya, tadi kan sudah diumumkan juga kan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Sekarang buruh silakan. Waktunya juga tidak terlalu lama, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawaslu dari? Oh, ada Bawaslu dari buruh yang terlambat. Silakan masuk. Ya, segera cepat KPU buruh, Bawaslu buruh ya, silakan. Lain kali tidak boleh terlambat ya. Silakan pemohon 314. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum permohonan registrasi nomor 314 PHPU titik bub garing 23 Romawi 2025. Identitas pemohon Amus Besan dan Hamsa Buton selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang waktu dan kedudukan hukum pemohon. Berkaitan objek permohonan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 tertanggal 8 April 2025. Berkenan dengan itu, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Objek permohonan diterbitkan oleh termohon pada tanggal 8 April pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah. Dan pengajuan permohonan aku diajukan pada tanggal 10 April 2025 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana yang ditentukan. Ya, itu selanjutnya dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. Ya, itu memenuhi 158 ya? Ya, memenuhi 158. Selisih suaranya hanya 62. 62 suara. Oke. Siap Yang Mulia. Ya, dianggap telah dibacakan. Sekarang alasan permohonannya, silakan. Pokok permohonan bahwa objek perkara adalah sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 174 PHPU BUP 23 Romawi 2025, di mana atas putusan tersebut Mahkamah telah memerintahkan kepada termohon KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Debowae dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Namlea. Ya, gimana itu? Ya. Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, KPU telah menerbitkan
KPU RI telah menerbitkan surat dinas nomor 490/PL.02/SD/06. Ya, itu dianggap dibacakan itu. Oke, baik Yang Mulia. Apa ada persoalan yang terjadi di TPS 2 Kami di TPS 19 dulu Yang Mulia. Oh, oke. Bahwasanya pada saat dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Namlea, ya. Kecamatan Namlea, di mana termohon melakukan penghitungan ulang surat suara itu dengan tidak melakukan pencocokan antara surat suara yang digunakan dengan data-data pemilih terkait dengan DPT, DPTB, dan pemilih tambahan. Karena pada faktanya terdapat selisih yang sangat jauh sekali antara jumlah surat suara yang ditetapkan dan disahkan oleh termohon dengan jumlah daftar hadir pemilih pada TPS 19 Namlea, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 19 Desa Namlea adalah sebanyak 271 pemilih, sedangkan surat suara yang ditetapkan dan disahkan oleh termohon adalah sebanyak 406 suara. Oke. Dan di samping itu juga Mahkamah dalam pertimbangan putusannya nomor 174 PHU BUP telah mempertimbangkan bahwa terjadi adanya ketidakcocokan antara angka-angka surat suara yang terdapat pada TPS 19, sehingga Mahkamah merasakan penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19. Akan tetapi pada pelaksanaannya kembali. Kesimpulan terakhir, perolehan suara menurut penetapan oleh termohon berapa, kemudian menurut pemohon berapa untuk ini setelah dilakukan penghitungan suara ulang di Namlea. Pemohon menurut pemohon berapa? Ya, pemohon memperoleh sebanyak 55 suara. Dan termohon memperoleh sebanyak 124 suara. Oke. Pihak terkait, maaf Yang Mulia, pihak terkait. Itu kan ada 4 calon toh? Ya, baik. Menurut pemohon 4 calon itu pasangan calon nomor urut 1 dapat berapa? Penetapannya oleh termohon. Penetapan oleh termohon, paslon nomor 1 memperoleh sebanyak 157 suara. Paslon nomor 2 124 suara, paslon nomor 3 68 suara, dan paslon nomor urut 4 55 suara. Jadi total suaranya 404 ya. 404. Tapi ditetapkan oleh termohon berapa? Selisih berapa itu? Ditetapkan sama Yang Mulia. Ditetapkan sama. Iya, akan tetapi angka tersebut sama dengan pada saat penghitungan sebelum diputusan perkara 174. Yaitu jumlahnya berapa itu? 158, pasangan 1 158, pasangan 2 125, pasangan 3 68, pasangan 4 55 itu. Ya, betul Yang Mulia. Jadi ada selisih suara untuk pasangan 1 di antara yang ditetapkan termohon dengan pihak pemohon, ada 1 suara bedanya. Terus kemudian pasangan nomor 2 ada 1 suara, untuk yang pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 4 sama ya, berarti? Ya. Ya, jadi kalau ini selisihnya nggak banyak ya? Ya, akan tetapi Yang Mulia, izin Yang Mulia, hasil penghitungan ulang surat suara oleh termohon tidak sesuai dengan jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 19 Yang Mulia. Oke, tidak sesuainya yang semula itu 446 dan setelah pasca hanya 513 itu. Izin Yang Mulia, itu untuk TPS 02 Yang Mulia. Iya, betul. Untuk yang yang bahwasanya terdapat selisih yang sangat jauh sekali antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 19 dengan jumlah suara yang disahkan oleh termohon di TPS 19. Oke, sekarang ke yang itu, yang berikutnya, yang dilakukan pemungutan suara ulang. Oke. TPS 2 gimana? Baik Yang Mulia,
untuk TPS 02 Desa Debowai, bahwasanya termohon dalam pelaksanaan PSU di TPS 02 tersebut telah tidak menjalankan sesuai dengan putusan mahkamah yang mulia. Ya, kenapa? Poin yang pertama adalah mahkamah pada putusan 174 telah memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan PSU di TPS 02 itu dengan berdasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Akan tetapi pada saat pemungutan suara ulang tanggal 5 April yang lalu, termohon telah mengizinkan seorang pemilih yang tidak terdapat dalam DPT, DPTB, dan daftar pemilih tambahan yang sama sesuai dengan pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Itu terdapat satu pemilih yang itu sebagaimana sudah kami lampirkan sesuai dengan bukti P18 yang mulia. Ya, terus itu yang keterlibatan aparat itu gimana itu? Ya, bahwasanya pada saat proses berlangsungnya pemungutan suara ulang, di mana pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak memperoleh form C pemberitahuan untuk melakukan pemilihan dalam radius kurang lebih 100 meter dari lokasi TPS sudah dijaga oleh aparat, di mana aparat melakukan screening dan verifikasi terhadap pemilih. Itu pemohon menduga bahwa itu pendukung pemohon? Ya. Yang tidak boleh itu? Ya, betul. Dan selain itu, terdapat juga pemilih. Padahal kan menurut aturan kan nggak punya C kan boleh milih kan? Betul, karena tapi dia terdapat dalam DPT yang mulia. Iya. Ya. Tapi ini tidak diperbolehkan, dihadang oleh aparat. Ya, tidak diperbolehkan. Aparatnya aparat siapa itu? Apa keamanan yang mulia? Keamanan apa? Polisi, dari polisi atau dari apa? Polisi dan TNI yang mulia. Oke. Gitu. Terus? Dan selanjutnya, pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mendapatkan form C pemberitahuan untuk memilih, akan tetapi sebelum masuk ke lokasi TPS juga dilakukan screening dan verifikasi oleh aparat keamanan, di mana apabila terdapat ketidaksesuaian antara NIK dalam DPT dan NIK dalam form C pemberitahuan, maka pemilih tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi TPS untuk memilih yang mulia. Oke. Tapi ada juga yang nggak begitu tapi diperbolehkan masuk ya? Ya, salah satu tadi pemilih yang namanya Saiman itu? Ya, yang masuk dalam daftar pemilih tambahan yang mulia. Oke. Terus ada lagi alasannya? Kalau sudah cukup sekarang perolehan suaranya. Oke. Dan terhadap peristiwa-peristiwa pemilih yang kemudian di-screening dan diverifikasi oleh aparat keamanan dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang mulia, itu terdapat sudah kami tuangkan juga di dalam permohonan dan telah juga disampaikan pengaduan kepada Bawaslu yang mulia, sebagaimana juga tercantum dalam permohonan. Ada keberatan ya? Ya. Ya. Itu. Sekarang hasilnya sebelum nggak ada masalah, nanti aja. Perhitungan menurut pemohon berapa, perhitungan termohon berapa yang ditetapkan termohon? Ada selisih berapa? Silakan. Setelah PSU dan setelah penghitungan suara ulang. Oke, baik yang mulia, sebagaimana tertuang pada halaman 26 posita permohonan, bahwasanya kami meminta untuk hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah untuk paslon nomor 1 adalah perolehan suara sebanyak 20.782 suara, pasangan calon nomor 2 22.284 suara, pasangan calon nomor 3 12.426 suara, pasangan calon nomor 4 sebanyak 22.290 suara, 291 suara yang mulia. Oke. Yang menetapkan termohon, yang ditetapkan termohon berapa perolehan suaranya? Yang ditetapkan oleh termohon untuk keseluruhan
berdasarkan hasil penghitungan ulang dan pemilihan suara ulang yang lalu oleh termohon telah ditetapkan hasil sebagai berikut. Pasangan nomor 1 sebanyak 20.939 suara. Oke. Pasangan nomor 2 22.408 suara. Iya. Pasangan nomor urut 3 12.494 suara. Pasangan nomor urut 4 22.346 suara. Jadi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 4 berarti menurut saudara. Ya, menurut pemohon. Ya, petitumnya sekarang dibacakan. Sebelum kami sampai ke petitum, kami bacakan poin 20 yang mulia. Iya, silakan. Apa intinya adalah poin pokok dari alasan-alasan permohonan kami. Bahwa oleh karena proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, yang dilakukan oleh termohon dengan tidak melakukan pencocokan seluruh data dan dokumen yang terdapat dalam kotak suara, yaitu mencocokkan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih, baik pemilih berdasarkan DPT, DPTB, daftar pemilihan pindahan, dan daftar pemilih khusus, serta jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan, serta terdapat selisih antara jumlah suara dengan daftar hadir, 135 suara siluman yang mulia, dan terdapat pemilih ganda yang telah memilih di TPS 21, maka terdapat kejadian khusus dalam proses penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara yang dilakukan oleh termohon pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sehingga hasil penghitungan ulang surat suara oleh termohon pada TPS 19 Desa Namlea adalah hasil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 174 garing PHPU.BUB/23 Romawi garing 2025. Oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum menurut pemohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah seluruh hasil penghitungan suara di TPS 19 Desa Namlea dan menyatakan mendiskualifikasi hasil penghitungan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Bahwa proses pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Debowae yang dilakukan oleh termohon secara tidak benar dan syarat akan pelanggaran, yaitu banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae yang tidak menerima form C pemberitahuan. Itu kan kesimpulannya nanti dituangkan di petitum dah. Iya. Ya langsung Baik, petitum aja sekarang. Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon, dengan ini pemohon memohon kepada Mahkamah untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 tertanggal 8 April 2025 sepanjang hasil pemungutan suara ulang di TPS 2 Debowae, Kecamatan Wayalata, dan hasil penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. 3, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Wayalata. 4, menyatakan batal dan tidak sah hasil penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 5, menyatakan suara yang benar menurut pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Wayalata, sesuai dengan tabel yang kami sampaikan, yang dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Yang keenam, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prof, ini ada yang akan didalami atau sudah cukup? Silakan, Prof. Baik, sedikit saja ya. Kan ini kalau dilihat dari TPS 19 yang melakukan push tadi itu kan hasilnya antara yang sebelum dan sesudah itu 406 kemudian menjadi 404 gitu ya. Ini yang sudah persoalkan adalah adanya ketidaksamaan antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang ada di situ. Ini saudara ada bukti-bukti yang menguatkan nggak? Ya, sebagaimana persidangan untuk PHPU ini memang bukti itu salah satu hal yang sangat penting gitu ya.
Ini bukti apa yang bisa menunjukkan terkait dengan hal ini? Ini satu ya, yang saudara harus jelaskan nanti buktinya apa. Apakah memang saudara bisa menunjukkan terkait dengan ketidakcocokan data itu yang bisa membuktikan dan meyakinkan kami memang ada persoalan ketidaksamaan jumlah tersebut. Itu ya, satu yang perlu saudara tambahkan. Kemudian bukti yang menunjukkan memang ada kesalahan dalam penulisan NIK di form C dengan NIK KTP pemilih itu yang untuk TPS Desa Deboy, itu adakah buktinya di situ? Termasuk bukti yang menunjukkan Saiman ya, itu tidak terdaftar di Desa Deboy. Adakah buktinya juga? Ya, itu tolong nanti ditambahkan ya. Kemudian untuk KPU mohon ini nanti bisa direspon dengan sekomprehensif bagaimana persoalan dan pelaksanaan dari PSU-nya termasuk PUSS-nya ya, penghitungan ulang surat suaranya di 2 TPS itu secara lengkap, dan pihak terkait silakan juga merespon termasuk nanti Bawaslu bagaimana hasil pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan perintah mahkamah itu ya. Ini hal yang sangat penting untuk kita cocokkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang kuat juga di situ ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Anwar cukup? Ya. Dari saya untuk substansinya saya sudah cukup. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menjadi perhatiannya ya, supaya terjadi betul-betul fair play. Untuk buruh dulu, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P63, betul ya? Betul Yang Mulia. Disahkan. Kemudian begini, untuk pemohon 311 maupun 314, besok sampai besok ya pukul 1 masih boleh menambahkan bukti. Ya, masih kalau mau menambahkan bukti masih boleh. Karena nanti siangnya setelah jam 1 maka pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu boleh melakukan insage. Jadi ini saya kasih batas waktu tambahan bukti sampai hari Sabtu pukul 13. Setelah itu silahkan insage, boleh. Ya. Kalau hari Senin telat, kita kan masuk PHP itu. Kalau nggak masuk gimana? Harus masuk dong. Nanti terlambat. Kemudian begini, untuk apa namanya jadwal agenda berikutnya, sidangnya tanggal 29 April 2025 pada pukul 13.30. Tapi nanti karena ini waktunya lebih panjang, mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, maka mungkin nanti waktunya agak lebih panjang ya. Tapi harus memasukkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu itu paling lambat 1 hari sebelum tanggal 29. Jadi tanggal 28 sudah harus masuk ya pada jam kerja. Dengan buktinya. Tetapi masih diberi kesempatan pada hari sidang tanggal 29 menambahkan bukti sebelum sidang dimulai ya. Jadi ada fair, bisa menambahkan alat bukti di sini dan di sini juga masih bisa menambahkan alat bukti. Tapi buktinya sebisa mungkin dengan keterangannya masuk 1 hari sebelumnya pada tanggal 28 April 2025 pada hari Senin. Ya, itu. Sudah bisa dipahami, pemohon? Termohon sudah ya? Kemudian pihak terkait, tidak ya? Bawaslu juga begitu ya? Tolong nanti diselaporkan Bawaslu Pusat juga harus hadir ya, karena menyangkut yang perkara Puncak Jaya. Ya. Ada lagi Prof? Cukup? Cukup Yang Mulia? Baik, kalau begitu sekali lagi saya ulangi, sidang berikutnya 29 April 2025 pada pukul 13.30. Kemudian keterangannya harus masuk pada tanggal 28. Ya, dengan buktinya, tapi bukti tambahan masih bisa pada waktu sebelum sidang tanggal 29.
Tapi untuk pihak pemohon, buktinya terakhir besok pukul 1, ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 untuk perkara nomor 311 dan 314 PHPU.BUB-23 Romawi-2025 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.